Oke, saya ingin langsung menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Sudah ada Bung Effendi Ghazali, pecinta sepak bola yang berada di sana dan siap dengan jersey Indonesianya Timnas. Bung Effendi. Ya, selamat malam Aiman dan selamat malam banyak tokoh-tokoh senior di situ, Akmal Marhali, Tommy Welly, Pangeran Siaan, Joy senior saya, kemudian Christian, Atin dan juga Roy Suryo. Oh, luar biasa. Oke, semuanya hafal nih. Luar biasa. Bung Ege, ini kan lebih dari 24 jam, Anda sudah siap-siap. Bagaimana situasi di sana? Anda bisa ceritakan dulu. Suhunya, kemudian supporternya, mungkin sekarang ada latihan. Sekarang kurang lebih jam berapa? 4 sore ya? Kelihatannya Ya, terik juga di sana. Ada beberapa hal nih. Di sini banyak hal non teknis yang mungkin saja terjadi. Jangan-jangan habis ini saya nggak boleh nih menyampaikan semacam laporan pandangan mata ini. Di belakang sudah akan disuruh pergi juga mungkin. Intinya hal-hal yang sifatnya non teknis itu sangat tinggi terasa ya. Tadi sudah mungkin dibahas soal wasit, sudah dibahas soal pengalaman-pengalaman yang lain dari para senior yang ada di studio. Yang mau saya tambahkan itu mungkin 4, 5, 6 hal, sangat tergantung ya kalau disuruh pergi atau tidak nanti. Ini saya di depan stadion yang depan pintu utama nih ya? Pintu utama. Dan kita itu kan disebutkan 180 menit menjelang Piala Dunia, mungkin ditambah, ya mungkin kalau ada 2 kali 6 menit additional time, berarti ya tambah 24 menit lah ya, dengan pertimbangan juga melawan Irak. Nah, balik lagi yang pertama, memang sebagian dari pendukung kita di sini menyayangkan kenapa harus bertanding di Arab Saudi. Jadi katakanlah kalau misalnya Presiden FIFA, katakanlah kalau kita hebat sampai Presiden FIFA bisa memberikan fundal ya pada Bapak Presiden kita di PBB, otomatis itu hal yang bagus juga. Cuma yang jadi masalah kemudian adalah kan jauh lebih hebat kalau kita bukan soal dikasih vandal atau tidak, bukan soal Menpora boleh rangkap jabatan atau tidak kata Presiden FIFA, tapi pada pelaksanaannya harus di tempat netral dong. Ini terasa betul kok di sini hal-hal non teknis. Nah, saya mau tanya. Sebelum itu saya mau tanya dulu, berapa suhu di sana? Ya. Sekarang ini saya hanya demi rakyat bersuara nih ya. Ini 36 derajat sore-sore. 36 derajat ya, nggak beda-beda jauh lah, jam 4 sore ya? Lain-lain, ini menyengat sekali nih. Beda. Menyengat sekali di Tapi kita kulit, ya. Hari ini di Jakarta suhu puncaknya sekitar pukul 2 ya. Itu sekitar 36 derajat juga Celcius. Cuma bedanya di sini lebih lembab, di sana lebih kering ya. Ya, jadi itu yang pertama itu tadi. Yang kedua, sekarang baru kita rasa bahwa di sini mulai banyak isu-isu yang tadi saya katakan bukan hanya membuat kulit panas, tetapi juga hati bisa panas gitu. Bisa ya. Yang kedua itu tadi ya, yang pertama tadi itu ya. Kalau kita hebat tentu harusnya kita bukan cuma dapat vandal, bukan cuma dapat izin bahwa Menpora bisa rangkap jabatan jadi ketua umum PSSI, tapi ya pertandingannya itu harus di tempat netral. Tadi sudah dibahas, bisa di Jepang, di Australia, dan Meksiko atau lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua, yang justru menarik juga kan kita lihat ya, sudah ada upaya-upaya untuk mencoba melepaskan diri lah dari teman-teman Arab Saudi ini. Hotel yang dipakai kan bukan hotel yang kurang lebih dalam konteks kompromi dengan panitia. Hotel sendiri kita itu ya. Saya sempat datang ke sana itu di hari libur loh, itu dicatat ya, di hari libur. Jadi bukan di hari ada pemain ya. Jadi jangan ada gangguan. Ini di belakang ribut itu. Setiap saat ini saya bisa diminta berhenti ini ya supaya tidak. Siapa? Petugas. Petugas. Okay. Kita bilang nggak boleh ada di situ, pindah-pindah. Tetapi teman saya Nero sedang sudah nggak boleh nih. Not here? No. I'm reporter since 1990. Oke, nggak boleh. Udah, nggak boleh katanya. Oke. Disuruh tutup. Nanti kita coba cari sudut lain. Oke. Nanti saya kembali lagi ke Mas Bang Ege ya. Oke. Luar biasa. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, tadi sebutkan. Ya, saya tahu tadi ada sindiran yang disampaikan. Kalau bisa manuver internal, kenapa nggak manuver eksternal, kurang lebih gitulah. Kenapa nggak kemudian dilakukan lobby-lobby di luar, di FIFA maksudnya, supaya pertama ya wasitnya jangan satu kubu lah. Kemudian yang kedua, jangan juga menjadi pertandingan home-nya bagi penentuan ini di Arab Saudi, yang kebetulan melawan Arab Saudi. Artinya itu semua bisa dikondisikan melalui lobby-lobby, atau sesungguhnya nggak bisa. Silakan. Ini tes. Ya. Jadi
Saya selalu mengatakan FIFA lah, AFC lah, bahkan dengan segala mohon maaf saya bilang PSSI lah, itu sebetulnya adalah kumpulan orang-orang yang menurut saya punya kepentingan masing-masing pada levelnya masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? FIFA misalnya, saya selalu katakan FIFA itu kumpulan dalam tanda kutip penjahat. Kumpulan penjahat? Para mafia, para penjahat yang yang punya andil masing-masing, punya vested interest masing-masing pada tiap anggotanya. AFC apalagi? AFC menurut saya jauh lebih FIFA itu di antara anggota-anggota IOC itu Komite dianggap sebagai kumpulan anak nakal lah gitu kira-kira. Karena saya pernah bergaul dengan beberapa orang IOC yang secara tidak langsung mengatakan bahwa aduh kalau soal FIFA kita nggak ikut-ikut lah itu kira-kira, jadi saya bukan bagian dari mereka, kira-kira ngomong begitu. AFC dalam posisi sekarang itu kan menurut saya hampir 90% adalah orang-orang yang datang dari Jazirah Arab, sehingga kita tahu ketika Tommy Welly tadi bilang sebetulnya kalau aturan pertama di putaran keempat itu, putaran keempat itu ada di tempat netral. Tiba-tiba saja mereka bisa memutuskan tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Putaran keempat harus di tempat netral karena penentuan. Kenapa? Putaran keempat tuh harusnya, sekarang ini kan putaran keempat nih. Harusnya di tempat netral. Karena sangat menentukan itu. Kalau aturan yang pertama kita terima, benar kan Tom? Di tempat netral. Ada jelas klausulnya gitu. Ada di aturan AFC sendiri. Lalu ketika... Artinya dilanggar dong sekarang. Kenapa? Sekarang dilanggar dong aturan itu. Ya mereka yang bikin aturan, mereka sendiri yang ubah. Ini AFC berarti? Ya? AFC. Dan mereka tidak konsultasi kepada negara-negara yang lolos ke putaran keempat. Indonesia, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, mereka nggak konsultasi. Oleh sebab itu ketika diputuskan tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar, kan waktu itu Irak akan mengajukan protes atau sudah mengajukan protes. Lalu dikomporilah PSSI, Erick Thohir bilang juga, Arya Sunilinga bilang juga, kita juga akan ajukan protes. Waktu itu saya bilang di salah satu stasiun televisi, udahlah, itu pertempuran yang tidak bisa kita menangi. Nggak bisa, karena kita tidak punya lobby di AFC. Nggak ada orang di AFC. Nggak ada orang di AFC, yang orang yang betul-betul prominent, orang yang betul-betul punya kemampuan lobby, punya status yang sangat prominent di dalam negeri, dan orang yang betul-betul punya lobby kuat di FIFA, kan kita nggak punya gitu loh. Orang Thailand ada 2 atau 3, orang Vietnam mungkin ada 1, orang Filipina ada di AFC, tapi orang Indonesia nggak ada yang memperjuangkan hak. Tapi sebenarnya ini kan arti Thailand ada, Vietnam tadi ada ya? Thailand, saya Filipina. Harus cek lagi, tapi yang saya tahu Thailand ada. Kan wakil dari Asia Tenggara cuma kita. Gimana? Wakil dari Asia Tenggara yang bisa masuk ke Piala Dunia kemungkinan besarnya kan cuma kita kan? Cuma Indonesia. Betul. Yang dimaksud Joy adalah Exco AFC, Indonesia enggak ada. Oke, betul. Maksud saya sini, ini saya mau tanyakan. Pada level yang di ronde 4 wakil timnasnya dari Asia Tenggara, iya kita. Betul. Artinya begini, kan kita punya hal yang sama. Ini logika sederhana. Kita bisa gunakan, sekarang mungkin waktunya nggak cukup untuk menaruh wakil kita di AFC. Tapi kan ada Filipina, ada Thailand, yang mungkin satu frekuensi dengan kita. Ini loh, perjuangan sama-sama, nggak mungkin itu. Ya bisa saja, tapi menurut saya konsentrasi waktu itu, konsentrasi ketika mau diputuskan itu, tuan rumahnya Qatar dan Irak, memang nggak ada lobby-lobby yang... Indonesia cukup pede dengan statusnya sekarang. Ya kan peringkat FIFA-nya melonjak. Dari berapa sekarang udah ke berapa gitu kan, melonjaknya tinggi. Jadi orang-orang di PSSI saya yakin bahwa cukup pede dengan bukan dengan status di lapangan, tapi cukup pede juga dengan tidak perlu melobi yang lain, karena ini kan sebetulnya udah bagian dari politik global, politik geopolitik yang sangat tergantung kepada kekuatan masing-masing di level organisasinya. Dan kita nggak punya wakil di ESCO di AFC maupun wakil ESCO di FIFA. Ini yang membuat sebetulnya sama posisi Irak juga nggak ada. Bahkan Oman, Uni Emirat Arab yang sama-sama tajirnya dengan Qatar dan Arab Saudi juga nggak bisa buat apa-apa dalam konteks penunjukan tuan rumah. Kan ini menurut saya ya kita dari awal udah dikerjain, nggak hanya kita sih. Nggak, masa gini, ini logika sederhana. Oke, katakanlah kita dari awal dikerjain. Masa nggak ada movement sih, nggak ada pergerakan dari kita? Kan janggal.
Ini logika sederhana loh. Iya, itulah kalau misalnya, maaf Mas Joy saya potong. Itulah yang tadi kita bilang di awal, bahwa disinilah harusnya lobby dan negosiasi politik dilakukan. Oke, kan tadi disebutkan bahwa dari awal udah kerasa. Betul. Kenapa nggak bergerak? Exactly, makanya. Gini deh, kita orang yang sering lihat berita, kita sering lihat gimana sih Kongres Ormas, pemilihan ketua umum partai di Indonesia, canggih tuh kan walang-walang kan, lempar-lemparan bangku segala macam kita lihat kan. Segala macam lobby-lobby di kamar-kamar gelap itu kan dilakukan, dan itu biasa dilakukan. Pertanyaannya adalah, itu kan urusan internal. Masa kita cuma jago kandang doang sih? Kita gimana kalau kita bergaul, kita mau compete sama orang di luar? Contoh, anggota Exco AFC, tadi udah dibilang sama Mas Joy, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand, ada Myanmar. Kita lihat yang lain ada siapa lagi? Negara-negara yang bahkan timnas sepak bolanya sama kita jauh. Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, itu punya Exco gitu. Nah jadi adalah, ini kan menunjukkan bahwa mentalitas kita kita cuman bisa di kandang doang gitu. Nggak, saya tuh ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena kita udah melihat ada potensi itu. Kita udah melihat ada potensi kita mau dikerjain. Terus kita diam aja, kan nggak masuk akal. Oke, misalnya contoh ya konkret tentang wasit Kuwait, surat protes sudah diajukan tapi diabaikan. Oke, satu hal tadi bahwa kita harus punya orang di AFC, Exco ya penting itu. Tapi dalam case ini itu bisa nggak berpengaruh. Kenapa? Karena penguasaan AFC, mohon maaf sampai saat ini masih ada di Sultan-Sultan Timur Tengah itu. Ini kalau pakai bahasa sederhana, pemain lama, pemain baru. Akhirnya melihat bahwa kita udah usaha tapi nggak digubris. Iya, itu karena ada pemain lama, pemain baru. Sekarang pertanyaannya, kenapa FIFA seolah tutup mata? Kan bahasa olahraganya ketika wasit itu Kuwait, kan fairness-nya nggak ada. Ketika Arab jadi tuan rumah kan fairness-nya nggak ada. Arab istirahat 4 hari, kita cuma 2 hari kan begitu. Itu kan fairness-nya nggak ada dari aspek olahraga. Ini soal banyak banget kan? Iya makanya kan, tadi kan harusnya netral, lalu kita aturlah sedemikian gimana secara olahraganya. Nah sekarang yang saya mau bilang adalah karena apa? Karena ini politiknya jauh lebih besar dari itu. Saya mau cerita misalnya begini. Ini Sepp Blatter bulan Juli ngomong di televisi Jerman. Dia mengatakan pernyataan yang menurut saya sangat keras kuat. Mantan Presiden FIFA sebelum Infantino. Sepp Blatter. Sepak bola sudah diserahkan kepada Arab dan mereka mengambilnya begitu saja. Piala Dunia 34 diambil oleh Arab tanpa ada kompetitif, tanpa ada persaingan. Ini Sepp Blatter loh yang ngomong. Kalau Joy Towel oke lah, dia tahu seluk-beluknya. Dia 18 tahun pimpin FIFA loh. Sepp Blatter itu 98 sampai 2016 yang sampai akhirnya dituduh korup itu kan. Apalagi lalu tidak ada pertentangan di FIFA Council, di elit FIFA terkait penunjukan Arab Saudi tahun 34 jadi tuan rumah. Jadi di FIFA itu selain Gianni Infantino ada 6 vice president yang dari 6 konfederasi itu. Berarti 7 tambah 30 exco FIFA yang namanya FIFA Council. Jadi kenapa dasarnya Sepp Blatter mengatakan bahwa sepak bola telah diserahkan kepada Arab atau Timur Tengah. Lalu sekarang dengan kekuatan finansialnya, saya mau bilang Aramco $100 juta per tahun sponsorin event FIFA. Aramco, Arab duitnya. Piala Dunia antar klub kemarin di Amerika, hak siarnya siapa yang beli? Arab juga, 16,2 triliun. Jadi kalau pakai bahasa sederhana nih, bahasa pasar, DP-nya mereka udah banyak. Bukan ketua PSSI kita nggak kenal, nggak berteman sama Gianni, kagak. Tapi dia teman lama, DP-nya banyak, semuanya temen gitu loh. Kayak gitu. Satu hal lagi, kenapa? Tahun ini Kongres Tahunan FIFA di mana? Paraguay, Asuncion. FIFA itu konservatif sebagai organisasi sepak bola yang organisasi terbesar di dunia, 211 anggota, lebih gede daripada PBB. Itu sangat konservatif. Kalau kongres tahunan, presiden FIFA pasti hadir. Tapi di hari ada kongres itu, Gianni Infantino datang terlambat loh. Kemana Gianni Infantino? Dia menemani Presiden Amerika Donald Trump mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Mau bilang apa? Dalam nuansa politik yang begitu besar dan kuat ini. Qatar, Piala Dunia U17 tuan rumah 5 tahun berturut-turut, 2025 sampai 2009. Kalau saya menyimpulkan dalam bahasa sederhana, DP-nya udah gede, gimana tuh bahasa? Saya menyederhanakan aja supaya rakyat gampang mengertinya. Jadi non tenis itu bukan seujon.
FIFA bukan nggak tahu bahwa itu nggak lazim dari Kuwait, tapi dia tutup mata dengan itu. Karena apa? Karena Sepp Blatter aja ngomong begitu. Karena Kongres Tahunan FIFA yang konservatif, yang kalau Sepp Blatter di hari itu pasti sudah nongkrong di Asuncion di Paraguay, ini belum datang karena nemenin Presiden Amerika. Artinya apa? Sangat politik Gianni Infantino ini. Jadi saya jabarkan kembali ya kekurangan dari non teknis ini. Pertama, bertandingnya di tempat Arab Saudi. Maksudnya ini bukan sekedar lobby yang bisa kita lakukan KFC, karena ada kekuatan yang lebih besar. Ini supaya pemirsa juga tahu. Jadi ada pertandingannya dengan Arab Saudi di Arab. Itu pertama. Yang kedua, jaraknya cuma 2 hari. Sementara Arab lebih panjang, Irak lebih panjang. Rumah otomatis pasti. Irak lebih panjang juga. No, Irak 11 ke 14. 3 hari. Sementara kemudian yang kedua, wasitnya dari dalam tanda kutip satu kubu. 3 kekurangan itu. Dan kemudian tadi disebutkan oleh Bung Pange, kenapa diem aja? Kemudian Bung Tawal mengatakan, nggak bisa apa-apa karena Arab Saudi begitu kuat. Udah DP banyak di berbagai sisi. Ada yang mau bantah soal itu? Silakan Bung Christian. Sebenarnya sebelum masuk ke sini, ini kalau dilihat ini sungguh merugikan kita. Sangat semangat ya. Tapi pas dengar semuanya yang bicara di sini kayak, aduh sedihlah, pulanglah, nggak usah main di sana. Karena bukan pulang, nggak kayak gitu. Kita mau kasih realitas gitu loh. Sorry, tapi kita terlalu konsentrasi di no teknik ya. Memang secara pribadi ya, mantan pemain bola nggak terlalu penting buat pemain itu ya. Non teknis. No teknis nggak terlalu penting. Tadi karena di tempatnya di tandang gitu ya. Nggak penting. Wasitnya satu kubu. Semua pertandingan yang kita main di tuan rumah atau di luar sama aja. Kalau pernah main di Senayan dengan 100.000 orang, dukung Persija, aku di Persebaya. Sebenarnya pas kita mulai pertandingan itu, kita nggak dengar apa-apa dari penonton. Jadi pemain itu konsentrasi penuh di lapangan itu. Tapi kan bisa dikerjain, Bung Christian. Bisa dikerjain. Itu yang kita harus kuat mental. Itu memang dari pertama dari pelatih. Kalau instruksi dari pelatih sebelum kita masuk, nggak ada yang protes. Karena memang nggak pasti wasit juga itu bantu Arab. Contoh. Di Amerika Latin, wasit Kuwait tidak pasti bantu Arab. Nggak mungkin bisa terjadi itu karena kenapa? Contoh dari Amerika Latin, kalau main Argentina lawan tim siapapun, ada wasit dari Chile, mereka protes. Kalau Chile main sama Colombia, Venezuela, Argentina wasit dari Argentina, Chile protes, atau Argentina protes. Tapi nggak pasti itu wasit bela tim lawan, nggak. Itu kita memang itu secara pemain harus konsentrasi penuh. Jangan protes ke wasit. Wasit memang suka nggak pemain yang tidak protes. Kita kasih semua presio itu ke Arab Saudi. Mereka tuan rumah, mereka harus menang. Jadi apa yang kita harus lakukan? Justru pressure mereka harusnya lebih besar. Kita kasih ke mereka itu semua. Mereka kalau kita konsentrasi penuh di 15 menit pertama, itu pasti mereka mulai khawatir ya, karena memang kita juga pernah menang lawan mereka. Kalau mereka bagus, seperti kita bicara di sini, pasti mereka udah lolos dari sebelumnya ini. Ini semua tim sama sekarang. Kita lebih baik, mereka nggak seperti dulu. Arab Saudi dulu memang negara sangat kuat, ya bisa 6 kali masuk Piala Dunia. Tapi sekarang kita lebih bagus dong. Jadi jangan terlalu mikir mereka, kita konsentrasi di kita aja. Kenapa enggak kita bisa menang? Contoh lagi, 2015, 2016, Piala Amerika. Semua sebelum mulai 2015 Piala Amerika itu di Chile. Semua bilang Piala Amerika ini dibikin buat Messi, karena Messi belum pernah juara Piala Amerika. Ternyata di final kalah Argentina lawan Chile. Bikin lagi Piala Centenario 2016. Karena Messi gagal di 2015, katanya dibikin 2016 di Amerika. Supaya Meksiko juara. Atau Argentina juara. Siapa yang juara? Chile lagi. Kalah lawan Argentina. Berarti di bola itu nggak ada yang tidak mungkin. Jadi aku pasti, 200% itu pemain Indonesia nggak mikir sama sekali itu.
Non teknis. No teknis enggak. Wasitnya ini wasit satu kubu enggak. Seperti aku bilang tadi, pasti stadion penuh. Di Arab Saudi yang harusnya netral enggak dengar apa-apa. Kita enggak dengar apa-apa dari penonton. Kalau saya tanyakan pada Bung Christian, berapa peluang Indonesia menang dalam pertandingan besok dengan Arab Saudi? Peluangnya? Persentase? 60%. 60%. Dengan segala pesimisme dari non teknis tadi. Menurut saya Indonesia punya tim lebih bagus daripada Arab sekarang. Kalau kita bicara masa lalu, Arab kuat. Tapi kita sekarang kuat. Beda dengan dulu. Iya, sekarang beda. Dulu Arab kuat, kita nggak terlalu. Sekarang kita yang kuat. Mereka pasti lebih khawatir daripada kita sekarang. Bahkan ada media Arab Saudi yang mengatakan bahwa timnas Indonesia made in Belanda. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu dari mereka. Aku nggak terlalu suka kalau bilang selalu pemain naturalisasi. Itu orang Indonesia dong. Kan bela kita dong. Jadi kita jangan bicara karena mereka main di Eropa atau ini ya, kita harus bela apa aja kita mereka itu. Mereka juga dari keluarga Indonesia dong. Berarti orang Indonesia. Mereka memang lahir di luar. Oke. Jadi nggak masalah. Ya, saya setuju sama Christian. Jadi kalau di level pemain mereka nggak dengar nih. Pembicaraan kita nih nggak dengar mereka nggak mau tahu juga gitu. Oleh sebab itu ketika penunjukan Qatar dan Arab, saya bilang sama teman-teman di PSSI, udah konsentrasi aja pada tim kita, karena sebetulnya kalau udah di lapangan 50-50 dengan segala hambatan yang dihadapi Indonesia 50-50 gitu loh. Karena ini udah tinggal 2 kali 90 menit udah kayak final. Jadi udah nggak usah pikirin bahwa Indonesia dikerjain dari awal, iya, tapi udah nggak usah dipikirin. Kita pikirin aja 2 kali 90, 2 kali 45 lawan Arab, 2 kali 45 lawan Irak. Meskipun dengan sejumlah kendala, kalau kita bicara teknis banyak ya. Tapi menurut saya peluangnya tetap ada. Ya mudah-mudahan pressure-nya ada di Arab Saudi sekarang. Karena kan mereka mendapatkan semua keuntungan teknis dan non teknis. Masa kalah sih gitu pasti kan. Masa kalah gitu loh. Justru yang nothing to lose adalah Jai Isdes dan kawan-kawan. Kalau buat saya udah main lepas aja, toh misalnya nggak bisa menang lawan Arab Saudi, ya semua orang juga maklum lah nggak bisa menang lawan Arab Saudi di Jeddah gitu loh. Ini kan bukan hal yang harus memberatkan Jai dan kawan-kawan gitu loh. Kalau mereka bermain lepas, saya yakin peluang menangnya cukup besar. Kecuali ada pressure non teknis yang datang juga dari kubu Indonesia. Harapan yang begitu besar untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia, ya kan? Ekspektasinya luar biasa. Bahkan netizen Indonesia itu bilangnya King Indo gitu loh. Ini kan bukan sekedar sombong atau songong, tapi juga itu pressure untuk Jai dan kawan-kawan. Masa kita raja dalam tanda kutip kalah lawan Arab Saudi gitu kan. Kira-kira begitu kan. Nah ini mudah-mudahan tidak membuat, meskipun dengan kembali sebetulnya problem dari timnya Kluivert ini adalah waktu berkumpul yang sangat minim. Sementara Arab Saudi sudah meliburkan liganya seminggu yang lalu. Pemain Indonesia datang terakhir nih hari ini. Mungkin Jai Verdong yang masih bermain untuk klubnya datangnya terlambat. Jadi memang kendala teknisnya juga sangat banyak. Tapi kalau dari sisi non teknis harusnya Indonesia justru lebih diuntungkan. Karena dari semua sisi kita ini sebetulnya udah dicurangi dalam tanda kutip gitu loh. Jadi kalau misalnya bermain lepas, kalaupun tidak bisa menang ya orang juga harusnya maklum. Tapi ya kan di situasi di lapangan berbeda. Tapi mudah-mudahan sih pressure-nya justru ada di tuan rumah Arab Saudi. Tadi kalau sebutkan tadi Bung Christian 60%. Peluang kemenangan timnas Indonesia. Saya tidak seoptimis Christian ya, tapi adalah kalau udah di lapangan tuh 50-50. Karena saya ingat gini, di Riyadh ingat nggak? Kita bermain sangat mengejutkan Arab Saudi. Ya kan? 45 menit itu Indonesia mengurung Arab Saudi sampai Roberto Mancini itu bengong. Itu kan. Nah, apakah itu bisa diulangi dengan konsistensi yang lebih tinggi? Karena kemarin kan di Riyadh 45 menit Indonesia dominan, setelah itu kehabisan napas, kehabisan energinya karena permainannya Sintayong pada saat itu sangat intens, membutuhkan energi yang sangat banyak dan itu tidak bisa mereka lakukan dalam 2 kali 45 menit. Dan sekarang berubah. Nah, kalau sekarang mereka bisa memberikan dalam tanda kutip kejutan, karena Indonesia kan di mata dunia diremehkan. Indonesia peluangnya cuma dikasih berapa? 7% nggak ada ya.
sangat kecil gitu loh. Jadi kalau misalnya dengan peluang seperti itu ya main lepas aja. Kalah juga udah diprediksi kok gitu loh. Kalau menang kan mukjizat gitu loh. Kan cari mukjizatnya sekarang. Nah ini mudah-mudahan Patrick Kluivert dan timnya menyadari bahwa sekarang sebetulnya posisi Indonesia jauh lebih diuntungkan daripada Arab Saudi. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.